Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bayojon, pada video ini kita akan bahas mengenai salah satu agensi hayati yang digunakan dalam teknik pengendalian hayati yang diharapkan mampu untuk menekan populasi dari hama tetap pada aras yang tidak berbahaya atau tetap berada pada aras ekonomi. Nah, agensi yang akan yang dimaksud pada video ini adalah predator, di mana predator ini merupakan salah satu musuh alami. Dan agensi lain yang merupakan musuh alami selain predator adalah parasitoid dan juga patogen. Nah, untuk predator ini bisa kita katakan sebagai binatang yang memangsa binatang lain. Di mana untuk predator, untuk pengendali hama itu jelas kita gunakan arthropoda. Kemudian selain itu juga ada berupa vertebrata. Nah, kalau definisinya binatang yang memangsa binatang lain, maka kita dapat mendefinisikan lebih jelas bahwa predator itu merupakan organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa binatang lainnya. Ini memiliki karakter yang hampir sama dengan parasitoid, tapi jelas ada perbedaan antara eh, predator dan juga parasitoid. Nah, kita bahas untuk karakteristik umum predator. Yang pertama adalah membunuh dan memakan mangsa lebih dari satu jenis atau sifat daripada predator itu adalah polyphag. Berbeda dengan parasitoid, di mana untuk parasitoid biasanya bersifat monofag atau paling tidak sifatnya oligofag. Tetapi predator pada umumnya mempunyai banyak inang atau kita sebut sebagai polyphag. Meskipun ada juga jenis predator yang monofag dan oligofag, tapi pada umumnya bersifat polyphag. Kemudian yang kedua, relatif lebih besar daripada mangsa. Jadi predator umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan mangsanya, namun ada beberapa predator yang memiliki ukuran tubuh yang tidak lebih besar daripada mangsanya. Contohnya semut yang mampu membawa mangsa secara berkelompok. Dan sebenarnya kalau kita pertemuan tatap muka secara langsung, kita juga bisa menampilkan bagaimana hewan-hewan kecil yang secara luar biasa memakan hewan yang ukurannya jauh lebih besar. Tapi karena uh, ini disiarkan di YouTube dan kemungkinan terkena hak cipta, maka tidak bisa kita tampilkan untuk bagaimana hewan-hewan kecil mampu memangsa hewan yang berukuran lebih besar. Kemudian yang ketiga, sifat predasi pada stadia dewasa dan juga pra-dewasa. Artinya sifat predasi atau kepredatoran daripada predator itu dimiliki untuk stadia dewasa dan juga pradewasanya, berbeda dengan parasitoid. Kalau parasitoid biasanya untuk pradewasanya saja, sedangkan untuk fase dewasanya itu tidak lagi bersifat parasitoid. Kemudian untuk yang pradewasa dibantu organ sensorik dan juga lokomotorik. Kemudian untuk predator juga memakan langsung mangsanya terkecuali pada tabuhan. Dimana untuk tabuhan itu mangsanya juga disiapkan untuk progeni atau untuk keturunan daripada tabuhan itu sendiri. Jadi tidak dimangsa langsung oleh induknya. Nah, jadi predator memangsa dan membunuh mangsa secara langsung sehingga harus memiliki daya cari yang tinggi, kemudian memiliki kelebihan sifat fisik yang memungkinkan predator mampu membunuh mangsanya. Kemudian beberapa predator dilengkapi dengan kemampuan bergerak cepat, kemudian juga dilengkapi dengan taktik dan penangkapan mangsa yang lebih baik daripada taktik pertahanan mangsa. Kemudian memiliki kekuatan yang lebih besar, memiliki daya jelajah yang jauh, serta dilengkapi dengan organ tubuh yang berkembang dengan baik untuk menangkap mangsanya, seperti kaki depan belalang sembah, atau seperti mata besar yang terdapat pada capung, itu digunakan untuk dapat mengetahui posisi dari mangsa dan juga mampu untuk menerkam mangsanya. Kemudian karakter lain daripada predator yang ini juga berbeda dengan parasitoid, di mana untuk predator
yang memiliki tadi sifat predasinya dewasa dan pradewasa itu juga dimiliki oleh betina dan jantan. Artinya kalau untuk predator, untuk sadia dewasa baik jantan maupun betina, kemudian juga pradewasa, itu mampu mencari makan atau memperoleh mangsa. Sedangkan untuk parasitoid, biasanya yang mencari mangsa itu adalah si betina dewasa. Kemudian yang terakhir itu sebagian besar dari predator mempunyai banyak pilihan inang karena dia polyphag. Sedangkan untuk parasitoid itu mempunyai sifat tergantung kepadatan yang tinggi. Predator memiliki daya tanggap rendah terhadap perubahan populasi, sehingga untuk fungsinya sebagai pengatur populasi hama umumnya kurang, terutama untuk predator yang polyphag karena tidak secara spesifik mengendalikan hama tertentu. Sehingga biasa saja sasaran daripada predator karena banyak inang maka bisa berubah-ubah atau berganti-ganti. Nah, kembali lagi, sifat umum dari predator itu bersifat tidak spesifik untuk mangsanya. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari predator yang sifatnya itu secara generalis. Meskipun serangga hama utamanya hama sedikit di lapangan, predator ini mampu bertahan hidup dengan memakan mangsa alternatif. Nah, akan tetapi sifat generalis dari predator ini kadang-kadang juga menimbulkan buah simalakama atau seperti dua mata pedang yang berdampak merugikan bila mangsa alternatif itu merupakan serangga non-hama. Nah, salah satu hambatan penggunaan predator adalah kemampuan menemukan mangsa yang relatif rendah. Sebagai contoh untuk kubang koksi yang menjadi predator pada serangga hama kutu perisai, kemudian kutu dompolan, dan juga kutu daun, itu merupakan predator yang baik ketika jumlah mangsanya dalam keadaan berlimpah, sehingga dapat makan dalam jumlah yang besar, tetapi menunjukkan kecenderungan yang tidak baik saat populasi mangsanya sedikit. Nah, untuk serangga predator, ini sangat penting dalam pengendalian hayati. Mereka mempunyai bermacam tipe perkembangan, yang sebagian besar serangga primitif dengan tipe hemimetabola. Mempunyai serangga pradewasa yang disebut dengan nimpa, yang mirip dengan stadia dewasanya, yang hanya berbeda dalam hal kematangan kelamin dan juga perkembangan sayap. Kemudian untuk predator yang mempunyai tipe ini bisa kita jumpai pada belalang sembah, kemudian juga pada kepik sejati. Kemudian untuk tungau dan laba-laba juga mempunyai tipe perkembangan yang mirip dengan kedua predator tersebut. Nah, predator juga dapat dijumpai pada serangga yang mempunyai fase pradewasa yang disebut dengan larva yang secara total sangat beda dengan imagonya. Nah, predator ini mempunyai perkembangan sempurna yang kita kenal sebagai holometabola. Seperti semut, lalat, kemudian juga kumbang. Dan untuk tipe ini, antara imago dan larvanya dapat mempunyai habitat yang juga berbeda. Nah, umumnya imago predator mempunyai penglihatan atau vision yang lebih baik daripada pradewasanya. Dan untuk predator biasanya meletakkan telurnya pada lokasi di mana mangsanya berada. Sehingga kesuksesan perkembangan progeninya sangat tergantung pada kesuksesan imago dalam memilih lokasi peletakan telur. Nah, untuk hemimetabola, imago dari pradewasanya bertindak sebagai predator, tapi holometabola hanya bertindak sebagai predator pada saat pradewasa. Contoh pada kumbang koksi, baik imago maupun pradewasanya bertindak sebagai predator, tapi pada hoverflies hanya larvanya yang bertindak sebagai predator. Nah, kemampuan serangga untuk menemukan mangsanya juga sangat dipengaruhi oleh senyawa kimia. Sebagai contoh, telah diteliti bahwa tembakau liar atau tobacco attenuate ini yang diserang oleh herbivore melepaskan senyawa yang menjadi senyawa volatil yang penting bagi predator kepik. Untuk predator kepik mata besar, senyawa-senyawa volatil yang dihasilkan selama proses makan sangat membantu predator untuk menemukan lokasi dari mangsanya. Kemudian cara predator memakan mangsa itu menggunakan dua tipe mulut. Ada yang memiliki tipe mandibulata atau memotong dan menghancurkan mangsa. Ada juga yang menggunakan rostrum atau stylet, di mana di sini menusuk dan juga
menghisap. Nah, itu mandibulata itu adalah mulut untuk memotong, sedangkan untuk stilet itu adalah untuk menghisap. Jadi untuk mandibulata fungsinya adalah untuk mengunyah. Jadi mangsanya dihancurkan, sedangkan untuk yang memiliki rostrum atau stilet itu adalah mengambil cairan dari tubuh inang tanpa menghancurkan fisiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara predator menemukan mangsa. Ini juga harusnya kita bisa melihat bagaimana cara predator ini menemukan mangsa secara langsung melalui video, tapi karena sekali lagi berhubungan dengan hak cipta, jadi tidak bisa kita tampilkan di sini. Yang pertama adalah dengan cara random searching atau pencarian secara acak. Nah, perilaku ini didasarkan pada lama waktu yang dibutuhkan predator untuk sukses menemukan mangsanya lawan waktu ketika tidak menemukan mangsanya. Nah, sebagai contoh di sini ada Podius maculapentris. Ketika predator melakukan random searching terhadap mangsanya pada kacang-kacang tanpa dibantu oleh clue tertentu, ketika mangsanya ditemukan maka dia akan segera berhenti melakukan pencarian mangsanya. Jika tidak menemukan mangsanya maka akan dilanjutkan untuk proses pencarian. Artinya di sini tidak memanfaatkan inderanya untuk menemukan musuh, tapi dia langsung mencari secara acak tanpa adanya petunjuk. Jadi kalau bertemu dengan mangsa ya syukur, kalau tidak bertemu ya terus mencari. Kemudian yang kedua adalah pencarian langsung, pencarian secara langsung. Untuk beberapa kumbang predator melakukan orientasi objek yang dibentuk dan ditinggalkan oleh mangsanya dalam mikrohabitat, sehingga probabilitas menemukan mangsanya menjadi tinggi. Jadi kemungkinan untuk menemukan mangsa itu menjadi tinggi akibat adanya jejak yang ditinggalkan oleh objek atau oleh mangsa yang ditinggalkan ketika mangsanya itu melakukan aktivitas, baik itu makan ataupun aktivitas yang lain. Nah, beberapa predator tanah mempunyai penglihatan yang lebih baik seperti kumbang tanah atau Carabidae dan juga laba-laba peloncat atau Salticidae. Kemudian yang ketiga adalah pencarian aktif. Ini contohnya pada Robert Fly dan juga Odonata. Ini menggunakan kemampuan visual dan juga sensor lain untuk menemukan mangsanya dalam jarak tertentu. Nah, beberapa predator yang tidak mempunyai penglihatan yang cukup baik itu mengombinasikan kemampuan penglihatan dengan senyawa kimia untuk menemukan mangsanya. Nah, seperti pada larva kumbang koeksi, kemampuan menemukan mangsanya sangat ditentukan oleh taktik karena distribusi mangsanya berkelompok dan melimpah. Kemudian yang keempat adalah sergapan. Ada predator yang menerapkan strategi duduk dan tunggu atau sit and wait. Sit and wait seperti yang dilakukan oleh belalang atau mantis. Ketika mangsa ada pada jarak jangkauan, maka dia akan dengan cepat menangkap mangsa. Sedangkan untuk hama yang masih jauh itu dibiarkan dia tidak bergerak sama sekali sampai menunggu hama itu benar-benar mendekat sampai ke area jangkauan dari belalang. Nah, strategi ini umumnya digunakan predator pada mangsa yang bergerak cepat. Nah, sehingga dengan strategi ini, dengan menunggu si hama dapat masuk ke jangkauan, artinya si hama itu tidak bisa untuk lari lagi. Kemudian yang kelima adalah jebakan seperti pada antlion atau kita kenal dengan istilah undur-undur. Ini dari ordo Neuroptera. Ini membuat sebuah jebakan pasir di mana larvanya menunggu di bawah jebakan. Ketika semut melewati jebakan tersebut, maka semut akan terperosok di dalamnya dan larva antlion itu segera menangkap dan memakannya. Jadi contoh dari yang menggunakan jebakan ini adalah pada antlion atau semut singa atau kita sebut sebagai undur-undur. Kemudian yang keenam adalah ketertarikan. Serangga predator seperti lightning bugs ini melakukan flashing yang membuat jantan lain tertarik, kemudian betinanya akan memangsanya. Nah, jadi di sini untuk ketertarikan contohnya ini pada kunang-kunang.
Jadi untuk kunang-kunang itu untuk yang betina itu akan melakukan flashing atau menggunakan cahayanya itu akan menarik perhatian bagi serangga bagi yang jantan, kemudian jantannya itu nanti akan dimangsa oleh yang betina. Nah, jadi untuk kemampuan dan kecepatan predator menemukan mangsanya itu juga sangat tergantung pada mekanisme pertahanan daripada mangsanya itu sendiri. Atau dikenal juga dengan istilah prey defense. Nah, mangsa yang dapat dengan cepat bergerak akan dapat lepas dari sergapan predator meskipun meskipun dengan demikian serangga yang tidak aktif bergerak juga mampu mempunyai kemampuan untuk menolak predator. Dan beberapa karakter morfologi yang dimilikinya seperti pada kutu perisai yang mempunyai integumen yang sangat kuat, atau juga pada lalar pengengat Limanthridae itu mempunyai rambut-rambut yang panjang sehingga ini menyulitkan untuk serangga predator memangsa lalar pengengat Limanthridae atau juga kutu perisai. Setiap ordo atau setiap kelompok dari arthropoda itu memiliki, atau khususnya untuk serangga itu memiliki kelompok yang merupakan predator. Contoh ini dari ordo Coleoptera, kemudian ordo Hemiptera, Neuraptera, Mantodea, Hypdiptera, kemudian Hymenoptera dan juga Arachnida. Nah, untuk Coleoptera kita lihat di sini ada sayap depan keras menanduk, sayap belakang itu membranous. Kemudian bentuknya bulat, oval, oval memanjang, oval melebar. Kemudian ramping, memanjang, juga bisa pipih. Dan untuk tipe mulutnya itu adalah penggigit atau pengunyah. Artinya dia memiliki mandibulata. Contohnya ini famili Coccinellidae, kemudian Carabidae dan juga Staphylidae. Kemudian untuk ordo Hemiptera, ini ukurannya bisa kecil sampai besar, kemudian sayap depannya keras, belakangnya itu berupa membran, kemudian memiliki antena yang pendek bahkan sampai panjang, kemudian tipe mulutnya ini adalah penghisap atau memiliki rostrum. Contoh famili yang merupakan predator adalah Anthocoridae, kemudian Miridae, Nabidae, Redovidae, kemudian Vimatidae, Ligaidae, dan juga Pentatomidae. Kemudian yang selanjutnya untuk ordo Neuroptera, ini untuk N lain. Ukurannya bisa kecil sampai besar, bentuknya silinder, sayap besar tapi lambat, kemudian tipe mulutnya penggigit dan juga pengunyah atau memiliki mandibulata. Contoh famili yang merupakan predator adalah Chrysophidae, kemudian Hemerobidae, kemudian Mantisbidae atau mantid flies, kemudian Myrmeliontidae atau ant lion. Kemudian untuk ordo Mantodea, tipe mulutnya adalah penguyah atau mandibulata, kemudian sayap depannya tebal, kemudian sayap belakangnya membraneus, kemudian tungkai depan diletakkan seperti orang berdoa. Nah, familinya adalah Mantidae. Contohnya adalah mantis atau belalang sembah. Kemudian ordo Diptera ukurannya bisa kecil sampai ukurannya sedang. Tipe mulutnya penghisap, kemudian sayap belakangnya berfungsi sebagai alat keseimbangan atau halters. Kemudian famili yang merupakan predator adalah Cecidomidae, kemudian Syrphidae, kemudian Chamemidae. Kemudian untuk ordo Hymenoptera memiliki dua sayap yang bersifat membran, ukuran sangat kecil sampai sedang. Kemudian famili Formicidae, kemudian famili Vespidae, dan yang terakhir famili Specidae. Kemudian yang terakhir adalah kelas Arachnida, terdiri dari ordo Acarina dan juga ordo Aranea. Jadi di sini untuk kelas Arachnida yang termasuk ke dalam predator adalah tungau predator dan juga laba-laba predator. Oke, demikian untuk pembahasan predator, salah satu agensi hayati yang digunakan dalam teknik pengendalian hayati yang juga bisa diintegrasikan dalam penerapan pengelolaan hama terpadu. Oke, untuk video ini kita akhiri.
Dan kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.